Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa, ikhwani fillah, akhwati fillah, dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah pada saat sekarang ini. Kondisi sekarang Allah masih mudahkan kita dalam melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang hamba, beribadah kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah, dan juga bermuamalah dengan manusia, tentunya bermuamalah dengan yang baik. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau dan juga mengikuti sunnah-sunnahnya, kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak yang selalu diharap-harapkan oleh manusia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelumnya sudah masih melanjutkan ya pembahasan kitab Tauhid Al-Muyassar. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang syarat la ilaha illallah ya. Nah, ini masih berkaitan dengan kalimat rukun Islam ya, itu dua kalimat syahadat. Pertama kita sudah bahas tentang la ilaha illallah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Nah, yang kedua, dua kalimat syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalimat syahadat ini bukanlah semata-mata ciptaan atau pendapat, kan, tapi berdasarkan dalil yang jelas. Misalnya Rasulullah itu adalah utusan dari Allah Ta'ala. Dalilnya adalah qaulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. At-Taubah al-ayah ats-tsaminah ba'da mi'ah, yaitu dalilnya berdasarkan surat At-Taubah ayat ke-128 ya, di mana Allah berfirman yang artinya sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan. Rasul itu seorang utusan, min anfusikum, dari kalangan kalian, artinya dari kalangan manusia. Itu Nabi Muhammad SAW, itu kalangan manusia yang makan, minum dan lain sebagainya, itu dari kalangan kalian, kata Allah. Azizun alaihi ma'anittum, sangat berat rasanya, dia merasa berat, alaihi, atasnya, apa yang menimpa kalian. Harisun alaikum bil mu'minin, dia berangan-angan, berambisi atas kalian itu agar beriman dan juga selamat, karena orang beriman seolah selamat. Jadi Nabi begitu cintanya kepada umatnya, dia ingin umatnya selamat, umatnya beriman dengan baik, umatnya selamat, karena dia memiliki sifat raufur rahim, dan dia memiliki sifat berkasih sayang, rahim, dan juga belas kasihan dan kasih sayang terhadap orang-orang beriman. Wa qauluhu ta'ala wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah itu ya'lamu, mengetahui, la rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya jelas Allah yang mengutus, otomatis Allah yang mengetahui ya. Maknanya adalah at-tasdiqu al-jazim min samimil qalbi al-mawati'u liqaulin lisani bi anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu ila tsaqalaini kafatan insahum wa jinnahum. Makna bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah at-tasdiqul jazim, memiliki keyakinan yang pasti ya,
membenarkan secara pasti, tasdiqul jazim, membenarkan secara pasti min samimil qalbi, dari dalam hati, al mawati'u, yang sejalan liqaulis lisani, sejalan dengan lisan. Jadi ketika mengucap asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammad atau utusan Allah, tidak hanya ucapan aja tapi sejalan dengan hati, supaya kita terhindar dari orang-orang munafik. Orang munafik mereka beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya. Orang yang hati betul-betul beriman, yang lurus, yang jujur, dia sesuai, sejalan antara hati dan lisannya. Bersaksi liqaulin lisan, sesuai hati dan lisannya bersaksi bahwasanya Muhammad itu abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Jadi ini suatu bantahannya kepada orang-orang kafir yang mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam, padahal Nabi Isa adalah hamba Allah. Jadi kita memuji Nabi Muhammad SAW, memuji sebatas apa yang ada berdasarkan dalil, tidak berlebih-lebihan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam abdullah wa rasulih, dia di hamba Allah dan utusannya ke ila tsaqalaini, kepada dua makhluk Allah, kafatan secara menyeluruh. Apa makhluk Allah yang dua itu? Yang pertama insahum, manusia dari mereka, wa jinnahum, dan juga jin. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada dua alam manusia yaitu alam jinnya. Nah, ini makna kalimat la ilaha illallah tadi. Jadi membenarkan secara pasti dari lubuk hati dan sejalan dengan lisan. Kita mengucap Muhammad Rasulullah betul dari hati kita juga seperti itu, ya. Ya, itu harus sejalan, ya. Jadi kalau tidak sejalan, apa bedanya dengan orang munafik? Mereka mengucapkan dengan lisan tapi hati mereka mendustakan. Wal'iyazubillah, ya. Arkanuha, juga ini ada rukunnya. Mulai dari kita membahas tentang kalimat la ilaha illallah tadi, ada rukunnya, ada syaratnya. Nah, di sini juga ada rukun dan syarat persaksian terhadap Nabi Muhammad SAW. Ruknani, ada dua rukun. Yang pertama al-i'tirafu bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, mengetahui risalahnya, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan dari Allah Ta'ala. Kita harus ketahui tersebut. Dalilnya qaulu Ta'ala Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini dalil bahwasanya Nabi Muhammad SAW seorang utusan dari Allah. Kemudian yang kedua al-i'tiqadu ubudiyyatihi sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala. Dan yang kedua, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang hamba yang mengabdi kepada Allah Ta'ala, seorang hamba. Jadi ini bantahan terhadap orang-orang kafir, orang Kristen yang mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, padahal Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan hamba Allah dan juga utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Bagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat As-Saff, ya, yang mana wa iz qala Isa ibn Maryam inni Rasulullah ilaikum. Nah, tatkala Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini diutus kepada kalian. Jadi Nabi Isa sendiri mengatakan dia diutus. Jadi sangat tidak masuk akal, ya, ketika Nabi Isa sendiri mengakui dia diutus, tapi kok bisa dijadikan derajatnya seperti Tuhan. Ini yang jauh keliru, ya, di dalam beragama. Dalilnya adalah annallaha wasafahu bil ubudiyyati fi asyrafil maqamati wa minha maqamat da'wah.
Bahwasanya Allah Ta'ala mensifatinya sebagai seorang hamba, ubudiyah, sebagai seorang hamba, fi asyrafil maqab, pada semulia-mulia kedudukan. Wa minha, di antaranya dah kedudukan di saat dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi kedudukan Nabi Muhammad SAW itu sangat mulia ya, karena beliau seorang utusan Allah Ta'ala. Jadi kita mengagungkan Nabi Muhammad bukan mengagungkan secara berlebihan, kita mengagungkan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Qala ta'ala wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada, surah Al-Jin ayat ke-19. Bahwasanya dia lamma qama 'abdullah, tatkala dia sedang beribadah kepada Allah, seorang hamba Allah, yad'uhu, menyeru kepada Allah, sedang beribadah kepada Allah, kadu yakununa 'alaihi libada, hampir saja para jin-jin itu berkerumunan, berdesa-desakan di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk dari dalil yang jelas sekali bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang utusan Allah Ta'ala. Wa huwa rasulun la yukazzabu. Oleh karena itu dia adalah seorang utusan yang tidak boleh didustakan, wa 'abdun la yu'badu, dan dia seorang hamba yang tidak boleh diibadahi. Beliau seorang rasul diikuti, bukan diibadahi. Kalau untuk urusan ibadah kita hanya beribadah kepada Allah Ta'ala saja, sementara kedudukan Nabi sebagai penjelas, petunjuk yang menjelaskan kepada umat manusia bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berakidah yang benar, bagaimana bermuamalah yang benar, dan seterusnya. Syurutuha wa maqtadiyatuha. Kemudian yang terakhir, syarat syahadat Muhammad Rasulullah itu dan juga konsekuensinya. Nah, jadi kalau kita mengakui Muhammad itu utusan Allah, ada syaratnya dan juga ada konsekuensinya supaya kita betul-betul dianggap pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, itu hanya ucapan belaka. Saya ini pengikut Nabi. Tapi syaratnya, konsekuensinya tidak dijalankan. Nah, arba'atun, dia ada empat syarat dan konsekuensinya dari 4 syarat itu. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbara, membenarkannya terhadap apa yang beliau kabarkan. Beliau kabarkan adanya di hari kiamat. Beliau kabarkan jangan menjauhi sesuatu yang membahayakan dan sebagainya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Maka tidak ada sesuatu yang beliau perintahkan kecuali dalam itu ada maslahat, dan juga tidak ada larangan yang beliau larang kecuali situ akan mengandung mudarat. Jadi membenarkan apa yang beliau kabarkan. Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang misalkan ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat, kita benarkan. Beliau mengabarkan tentang keadaan akhir zaman, kita benarkan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang beliau perintahkan, ditaati. Beliau perintahkan mentauhidkan Allah saja, beribadah kepada Allah saja, ya kita kerjakan. Beliau melarang sesuatu, jangan mendekati ini, jangan mengerjakan sesuatu yang ya kita tinggalkan. Itu bentuk dari syarat dan konsekuensinya. Wajtinabu manha anhu wa zajra. Dan yang ketiga, menjauhi apa yang Nabi larang darinya dan juga beliau ingatkan. Jauhi apa yang beliau larang dan beliau ingatkan. Wa alla yu'badullahu illa bima syara'a, dan juga yang terakhir yang keempat, dan tidaklah diibadahi menyembah Allah, disembahnya Allah kecuali apa yang telah disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sejelas-jelasnya menyampaikan risalah Allah Ta'ala.
Jadi istilahnya bagaikan siang, malam itu bagaikan siang, siang itu terang benderang. Bahwasanya tidak ada lagi yang tersembunyi di dalam syariat Allah ini kecuali telah dijelaskan, mulai menjelaskan bagaimana adab ke kamar mandi sampai yang paling tinggi bagaimana berhadapan dengan seorang pemimpin, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita mengikutinya, tinggal kita mentaatinya, patuh, maka kita dianggap telah memenuhi syarat menjadi seorang pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan hanya sekedar omongan saja, kita harus memenuhi syarat-syarat supaya kita dianggap umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat, syaratnya tadi adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan, taat terhadap apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan tidak kita beribadah kepada Allah kecuali telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini sedikit tentang penjelasan persaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Maka mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini menambah pengetahuan kita dan semakin bertambah keyakinan kita dan juga semangat kita dalam mencintai Nabi kita Muhammad SAW, dan juga semangat di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang telah disyariatkan. Kita akhiri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.